Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pendengar IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah yang hadir di majelis taklim di Masjid Istiqamah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat kesempatan dan juga kesehatan, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita. Yang barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah pasti akan menambah nikmat tersebut. Namun barang siapa yang kufur, tidak mau mensyukurinya, maka sungguh siksa Allah itu amat pedih. Dan juga termasuk dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia ini lalai, yakni nikmat as-sihah wal farah, yakni nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, waktu luang. Tidak sedikit manusia yang diberikan kesehatan ini, dia tidak merasa bahwa kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar, sehingga dia tidak bisa menggunakan waktu sehatnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berfaedah, untuk melakukan amal-amal soleh sebagai bekal untuk di hari kemudian. Baru kemudian setelah dia jatuh sakit, dia merasa bahwasanya ternyata kesehatan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka ketika kita masih diberi kesehatan, diberi sehat, maka pergunakanlah waktu sehat itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk melakukan amal-amal soleh.
Minha di antaranya adalah jadi untuk menggunakan membaca ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya, demikian juga baca hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa memahami makna yang dikandungnya, demikian juga dengan di antaranya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, yang ilmu ini merupakan jadi puncak atau kunci dari semua kebaikan. Dengan ilmu kita akan bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka ilmu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Maka gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, yaitu untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Maka aji mumpung, kata-kata mumpung sehat. Digunakan untuk apa mumpung sehat itu? Mumpung sehat kalau digunakan untuk sekedar untuk jadi lagu, hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk bermain-main, untuk kesana kemari, untuk melakukan hal-hal yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu, maka ini jangan sampai terjadi. Lebih-lebih masa-masa muda, lebih-lebih masa-masa muda, karena kita nanti akan ditanya itu tentang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati an rabbih hatta yus'ala an arba'. Tidaklah berpindah kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Rabb-nya hingga dia ditanya tentang 4 hal. Tentang 4 hal. An umrihi, yakni tentang umurnya. Di mana umurnya dipakai? Bima afna. Umurnya. Ada yang dikasih umur panjang, ada yang dikasih umur pendek. Maka baguslah kiranya orang itu diberi umur panjang dan diberi amal soleh yang banyak. Akan ditanya. Kemudian yang kedua, wa an sababihi, ditanya tentang masa mudanya. Ini para pemuda. Ya walaupun sudah menikah, usianya masih 40 ke bawah, ini masih muda. Ditanya. Karena masa muda ini masa puncak-puncaknya. Aktivitasnya paling tinggi, demikian daya pikirnya juga paling kuat. Akan ditanya, di mana dia gunakan masa mudanya? Maka di dalam hadis yang lain Rasul juga menyebutkan begitu besar pahala seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan yaitu ke dalam satu golongan di antara 7 orang golongan yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang syabun yang fi taatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah atau di dalam ibadah kepada Allah. Dan kita tahu manusia mesti mempunyai hawa nafsu. Dan tentu pemuda ini nafsunya paling besar. Nah, ketika kita masih muda sudah dikenalkan dengan sunnah, dikenalkan dengan Islam yang benar, dikenalkan dengan ulama-ulama sunnah, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah, ini merupakan suatu karunia yang sangat besar. Maka ini gunakan. Ini masa muda. Ditanya. Yang ketiga juga akan ditanya manusia an-malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana? yakni dari mana dia dapatkan hartanya. Dia kerjain dari halal atau haram, akan ditanya. Jangankan ya jutaan atau miliaran, sekecil apapun akan ditanya nanti hasilnya dari halal atau haram. Nah, kalau orang tahu ini, tentu dia akan lebih berhati-hati di dalam mencari nafkah. Apalagi jika dia tahu bahwasanya barang siapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak baginya. Tentu akan berhati-hati.
tentu akan berupaya untuk semaksimal mungkin bagaimana harta yang didapatkan ini betul-betul harta yang halal. Tentu tidak mau yang namanya misalkan riba atau yang semisalnya, suap menyuap atau yang semisalnya. Pokoknya hal yang mengarah kepada hal yang diharapkan jauh. Kemudian setelah terkumpul uangnya ini, ditanya lagi tentang hartanya, fima anfaqahu. Digunakan untuk apa saja itu? Untuk beli apa saja? Yang dibeli atau apa saja itu? Ini ujian memang. Hartanya, jangan mikir ini kan uang saya kerja, ngapain ngurus? Saya berikan ini, berikan itu hak saya. Nanti akan ditanya. Fima anfaqahu. Untuk apa saja dia infakkan, dia belanjakan hartanya. Kemudian juga yang keempat, an ilmihi, mada amila bihi. Yang keempat, orang pun akan ditanya tentang yakni ilmunya. Apa yang dia lakukan dengan ilmunya, yang dia amalkan. Sudahkah ilmunya itu diamalkan? Maka ketika orang itu senantiasa bertambah ilmunya, maka otomatis harus bertambah baik amalnya. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didapat ini harus menjadikan pelakunya ini menjadi lebih baik amalnya. Zahiran wa batinan, baik zahir maupun batinnya. Karena kalau tidak, maka dikhawatirkan dia tambah jauh dari Allah. Dan termasuk orang yang maghdub, yaitu yang dimurkai. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, kayak orang-orang Yahudi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan tadi sihah dan juga al-faragh, waktu, kesempatan. Maka kalau ada waktu, kesempatan, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ini suatu bentuk syukur kita atas nikmat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah akan memberikan kenikmatan lagi, diberi kesehatan terus, kesehatan kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Demikian juga al-faragh, waktu tadi. Maka sebagai bentuk syukur ini tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ini bagian daripada bentuk syukur. Tapi masih kurang, yaitu bentuk syukur diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar kenikmatan yang didapat, harus semakin besar ketaatannya kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Ketika orang semakin taat sebagai bentuk syukurnya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan menambah lagi kenikmatan yang lebih besar lagi. Ini ada kaitannya. Maka ini ada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ada dengan senantiasa yakni senantiasa untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini sebaik-baik bekal. Wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal ini adalah takwa. At-taqwa ini harus senantiasa ada di dalam diri kita. Dan takwa ini tidak sekedar diucapkan atau pengakuan, akan tetapi la budda minal amal. Tapi harus diamalkan. Tampak dalam amal perbuatannya. Keimanan yang tampak dalam amal perbuatannya, karena amal bagian daripada iman. Ini bentuk ibadah takwa harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan takwa diantaranya jadi bentuk definisi takwa sebagaimana disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi at-taqwa ini adalah al-khawfu minal jalil. Kemudian al-istidlal birahil wal amal bitanjil. Al-khawfu minal jalil wal amal bitanjil wal istidlal birahil.
wa ridha bil qalil. Yakni takwa ini adalah khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil, zat yang maha agung, yaitu Allah azza wa jalla. Takut kepada Allah azza wa jalla untuk takwa. Orang tidak akan takwa kepada Allah ketika orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika orang takut kepada Allah, dia akan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dimulai dari larangan-larangan yang besar, termasuk ada kesyirikan, dan berikutnya. Ini akan dia tinggalkan, dan dia akan mengamalkan perintah-perintahnya. Dan perintah yang paling agung adalah at-tauhid, yakni mengesahkan Allah, menunjukkan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal amalu bitanzil. Orang apabila takwa, maka dia akan mengamalkan syariat yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ini bentuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-amal bitanzil, yaitu mengamalkan wahyu yang diturunkan, ini Al-Quran dan juga As-Sunnah, tentu dengan pemahaman salaful ummah. Ini salafus saleh. Dan mereka lah orang yang paling kuat ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-istidadu lirrahil. Untuk takwa juga al-istidad lirrahil. Apa istidad? Mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang, kehidupan setelah mati, kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat, kehidupan yang sangat panjang. Maka selama apapun atau sebanyak apapun usia manusia dibanding kehidupan di akhirat, masih sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat pendek. Apalagi tadi disebutkan bahwa usia manusia umat Rasulullah ini tidak lebih dari 100 tahun. Padahal kehidupan di akhirat kehidupan yang abadi. Nah, kalau orang ingat begitu, tentu perhatian dia terhadap kehidupan dunia lebih besar daripada perhatian dia terhadap kehidupan setelah mati. Kehidupan akhirat jauh lebih besar daripada kehidupan di dunia. Bekal yang harus dikumpulkan untuk kehidupan setelah mati jauh lebih besar daripada bekal yang dikumpulkan untuk kehidupan dunia saja. Maka kalau orang hidup tujuannya hanya untuk mencari bekal hidup di dunia saja, artinya hanya untuk bekerja mencari uang saja, bisa membangun rumah, beli mobil mewah, dan seterusnya, hanya untuk sekedar dunia saja, maka ini sangat buruk. Tapi ketika dia diberi karunia berupa harta dan digunakan untuk bekal hari akhiratnya, maka inilah orang-orang yang beruntung, diberi harta dan juga diberi ilmu untuk bisa menggunakan harta itu fi sabilillah. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Ingat, istidadu lirrahil, mencari bekal, mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang sangat panjang, yaitu kehidupan setelah mati. Bekalnya berupa apa? Tentu berupa iman dan amal soleh. Dan agar bisa beriman dan beramal soleh dengan baik, maka tentu tidak lepas dari ilmu tadi. Ini ada kaitannya. Kemudian ridho dengan bil qalil, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, sedikit dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini bentuk ini dari bentuk takwa. Insya Allah kita akan jadi membahas tentang hal-hal yang termasuk al-muharramat atau al-manhiyat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah membahas masalah kabair, dosa-dosa besar, di sana juga ada hal-hal yang diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang orang tidak banyak memperhatikan, disepelekan, dianggap sepele oleh manusia. Di antaranya adalah yakni at-tahayyul ala syar'illah. Jadi tahayyul khilaf. Jadi mengakal-akali syariat Allah. Bagaimana jelas ini misalnya diharapkan, tapi bagaimana supaya dibolehkan? Kelihatannya bisa boleh, namanya khilaf. Dan ini banyak terjadi. Ini sebagaimana yakni yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya dari Ibnu Abbas qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqulu qatalallahu aflana alam ya'lam anna nabiyya sallallahu qala la'anallahu al-yahud khurimat alaihim as-suhum fajamaluha faba'uha. Yakni saya mendengar Umar radhiyallahu anhu telah berkata, semoga Allah memerangi si fulan. Tidakkah dia mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ya, telah diharamkan baginya as-suhum. Fajamaluha, lalu dia faba'uha, membagus-baguskan ya, sesuatu yang diharamkan atas mereka, kemudian dia kemas bagaimana supaya itu bagus, kelihatan baik, dan faba'uha, kemudian dia menjualnya. Yaitu di situ juga disebutkan bahwasanya sesuatu apabila sudah diharamkan bendanya, maka diharamkan pula harganya. Sesuatu yang diharamkan tidak boleh untuk dijual, karena harganya pun menjadi ya tidak boleh. Kalau benda itu tidak boleh diharamkan, maka menjualnya pun tidak dibolehkan, diharamkan. Sebagaimana sabda, wa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim samanuhu atau samanahu. Dan sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum untuk makan sesuatu, mengharamkan makan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan harga sesuatu itu atas mereka. Contohnya misalkan khamr haram, menjual khamr juga tidak boleh. Hasilnya juga ya sama, dan juga saya kan nggak ikut minum, tapi menjual tidak boleh. Dari sini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan di dalam Sahih Al-Jami'. Demikian juga bentuk khilaf di dalam atas syariat Allah ini banyak sekali. Di antaranya adalah khilaf atas riba. Demikian juga bai'ul inah. Bagaimana supaya riba ini seakan-akan boleh dikemas macam-macam. Tapi kalau asalnya memang riba juga tetap riba dan tidak boleh. Jadi khilaf ini hal yang dilarang termasuk riba. Maka ini harus dijauhi. So ada orang misalkan tidak dibolehkan, misalkan orang minjam sesuatu barang, minjam uang, dia punya barang, kemudian di barang ini dijadikan jaminan, tapi jaminan ini dipakai.
Saya punya tanah, misalnya pinjam uang 10 juta, punya tanah, tanahnya ini silahkan digarap, ditanami sampai bisa mengembalikan uang 10 juta. Kalau belum, maka silahkan ditanami terus. Maka tidak boleh menanam, tidak boleh, karena mengambil manfaat dari memberikan pinjaman. Beul inah, ya inah ini sama, ini tidak boleh inah. Misalkan orang inah bentuknya inah ini menghilah juga. Misalkan A dan B, A butuh apa? Mau membeli barang kepada B dengan nanti kredit misalkan dengan harga ya ini 150 misalkan ribu. Jadi B mendapat barang loh kepada A. Kemudian dari B ini sudah pegang barang loh, tapi kredit kepada A 150 ribu. Kemudian dijual lagi kepada si A cash 100 ribu. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan kan? Karena cash 100 ribu. Berarti berapa selisihnya? 50 ribu. Ini kan sama saja sebetulnya pinjam uang 100 dikembalikan 150, tapi bentuknya nggak langsung pinjam uang. Kan? Ya ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Demikian juga menyebutkan atau memberi nama hal-hal yang diharapkan dengan selain namanya diubah agar bisa menjadikan sebab dihalalkan benda itu pada benda yang sama, dan namanya diubah. Kita berlindung pada Allah dari hal semacam itu. Sebagaimana Rasul juga bersabda, la tadhhabu layali wal ayyam hatta tasruba fiha ta'ifatun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Tidaklah berlalu malam dan waktu siang hingga nanti ada suatu kelompok dari umatku yang di saat itu dia minum khamr dan dia menamakan khamr itu dengan nama yang lain. Dengan nama yang lain. Jadi ini hakikatnya khamr, tapi dia sebut entah ini sebagai obat atau yang lainnya. Maka intinya dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan bagaimana hilah atau caranya. Maka Rasul bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Rawi Muslim wa Ahmad di dalam Sahih Al-Jami', yaitu riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Jadi dampak tahayul maksudnya kilah, membuat kilah akal sesuatu yang diharamkan, ini dampaknya besar sekali. Kenapa? Karena hal ini akan memotivasi manusia untuk melakukan atau melanggar hal yang diharamkan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ini membantu mereka atau membantu tindakan untuk membolehkan hal-hal yang diharamkan tersebut. Kalau sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka dosanya lebih besar lagi. Bisa jadikan orang itu kufur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yakni
Darbun nas wa ta'dibuhu bi ghairi haqq, yaitu memukul manusia dan mengantar menyiksa mereka dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yatribuna biha an-nas, yakni kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi dan mereka menggunakannya untuk memukul manusia. Demikian juga golongan yang berikutnya, ada dua golongan tadi, yakni kasiyatun aniyah, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ini juga termasuk ini sinfani min ahli nar, masuk kelompok dari penghuni neraka ini. Berpakaian, wanita berpakaian sangat ketat, yang dilarang. Berpakaian sangat mini, sangat pendek, sehingga tidak menutup auratnya. Demikian juga berpakaian sangat tipis. Maka ini tanggung jawab tentu yang pertama adalah kepala rumah tangga. Maka jangan sampai keluarga atau istrinya atau anak perempuannya ini menggunakan atau memakai pakaian-pakaian tersebut, atau membelikan ayahnya atau suaminya membelikan pakaian-pakaian semacam itu kemudian digunakan di luar rumah. Tentu ini juga ikut kena dampaknya. Kepala rumah tangga yang membiarkan adanya hal-hal yang maksiat di dalam rumahnya atau keluarganya dibiarkan melakukan hal yang dilarang, maka dia pun terkena akibatnya. Nah, kemudian berikutnya adalah di antara hal yang diharamkan adalah at-tasahhut ba'da murido indal bala, yakni marah-marah dan tidak rela, tidak ridho ketika mendapat musibah atau mendapat bala. Rawal Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtu wa man sakhita falahu sukhtu. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya bala, ujian. Besarnya pahala bersama beriring dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ini jika mencintai suatu kaum, Ia akan mengujinya. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Maka barang siapa yang ridho menerima ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya yang berupa bala, maka dia pun akan mendapat keridhaan dari Allah. Namun barang siapa yang marah-marah, yang menunjukkan tidak ridho dengan musibah yang diterimanya, yang diberikan Allah kepadanya, maka falahu sukhtu, dia pun nanti akan mendapat kemurkaan. Maka setiap muslim apabila mendapatkan musibah, wajib baginya yastarji istirja, termasuk baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, sesungguhnya kami atau kita semua ini lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ini istirja. Kemudian yakni untuk memuji, bersyukur kepada Allah, di mana musibah tersebut tidak separah musibah yang menimpa orang lain. Nah, maksudnya mungkin masih banyak di sana orang yang mendapat musibah lebih besar daripada apa yang kita
kita terima. Ini agar supaya bisa tadi menerima dan tetap bersyukur di mana musibah yang diberikan ini tidak lebih jelek dari apa yang diberikan kepada yang lainnya. Demikian juga hendaknya dia senantiasa ingat, seorang muslim senantiasa ingat bahwasanya musibah yang diterimanya ini bisa sebagai penghapus dosa-dosanya, menghapuskan dosa-dosanya, atau akan mengangkat derajatnya jika dia sabar terhadap musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian adalah karena jadi ulah kalian, akibat perbuatan kalian, dan Allah mengampuni dan memaafkan banyak kesalahan kalian. Masih banyak kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapat musibah, hendaknya ini melihat dirinya, jangan langsung menyalahkan orang lain. Apa dosa saya? Cari dosa yang kita lakukan. Bisa jadi. Maka kadang-kadang orang yang memang biasanya orang yang beriman, orang yang soleh, salah sedikit aja langsung ditegur oleh Allah. Sedikit aja langsung ditegur. Tegurannya berupa hal-hal yang menimpa dirinya. Sementara bisa jadi orang yang dibiarkan berbuat maksiat banyak juga tidak mendapat musibah, karena begitu. Lihat tadi, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya, berikan menimpakan bala kepadanya. Demikian juga hendaknya senantiasa manusia ingat bahwasanya ketika dia marah, ketika mendapat musibah, tidak teriak atau menyobek pakaian, menampar pipi, nangis dengan sangat keras, menunjukkan tidak ridhonya, maka itu pun tidak akan bisa menghilangkan musibah itu, dan bahkan akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar terhadap bala dan musibah, maka dia akan menjadikan sebab orang tersebut mendapat pahala, dan Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang telah ditimpakan. Dan bahwasanya hendaknya dia yakin bahwasanya itu akan membawa kemaslahatan bagi dirinya. Ingat firman Allah Taala, wa sa'in antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu, namun sesuatu itu ternyata lebih baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian cinta sesuatu, akan tetapi ternyata sesuatu yang kalian sukai, kalian cinta itu ternyata syarrul lakum, tidak baik bagi kalian. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu." Rawi Muslim. Sungguh mengagumkan perihal seorang mukmin. Sesungguhnya perihalnya semuanya ini adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal itu diperuntukkan kecuali untuk seorang mukmin, yakni jika dia mendapat kesenangan, mendapat kebahagiaan, kemudian dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Namun jika dia mendapat musibah, malapetaka, lalu dia sabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ummu Salamah annaha qalat, bahwasanya Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Yakni
Dari Ummu Salamah bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang mendapat musibah, yang tertimpa musibah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik daripada musibah tersebut. Hafal doa ini. Doa ini apa? Ini ketika orang kena musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpa aku ini, dan berikanlah kepadaku setelah itu yang lebih baik dari musibah ini. Maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari musibah tersebut. Ini doa ketika kena musibah. Jadi tadi doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Di antara doa yang diajarkan untuk dibaca ketika mendapat musibah. Dan mudah-mudahan ketika kita berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, insyaallah Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan ketika kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, Allah akan memberikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita ilmu yang berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.